Gimana caranya bisnis tanpa modal dan bisa untung besar? Anda silakan lakukan yang namanya syirkah. Bisa dua cara. Bukan modal yang Anda butuhkan. Yang Anda butuhkan adalah kemampuan untuk menjual agar nanti si customer mau membiayai produk yang Anda sedang buat. Bisa bangun bisnis tanpa modal tapi bisa dapat untung besar. Syaratnya apa? Ngomongin bisnis tanpa modal itu selalu menarik karena kayak semacam bohong nggak mungkin mana mungkin ada bisnis tanpa modal gitu ya. Tapi yang menarik adalah faktanya bisnis saya kawan-kawan semua dari 60 brand yang saya jalankan bahkan saya hitung tuh 80% di antara semua itu adalah tanpa modal sama sekali. Loh kok bisa? Ya bisa. Caranya gimana? Oke kawan-kawan semua, buat teman-teman yang sekarang masih pemula ataupun baru mulai bisnis, gimana cara kita bangun sebuah bisnis tanpa modal menjadi sebuah pertanyaan besar. Biasanya alasan klasik kenapa seseorang tidak mulai bisnis adalah karena mereka merasa bahwa tidak punya modal. Padahal modal itu sendiri sesungguhnya sangat-sangat banyak variannya. Tidak harus melulu soal tentang uang. Kalaupun misalkan kita bicara masalah uang kawan-kawan semua, kita harus paham esensinya, fundamentalnya. Dalam sebuah laporan keuangan, saya ingin Anda membayangkan sebuah laporan keuangan. Ada yang namanya aset, ada yang namanya liability, ada yang namanya equity gitu ya. Ketika seorang menyuntikkan dananya dalam sebuah bisnis, yang itu artinya equity-nya bertambah senilai katakanlah modalnya 100 juta. Maka nambah 100 juta. Ingat, dalam sebuah neraca, sekali lagi saya pelan-pelan, dalam sebuah neraca keuangan, ketika sebuah bagian kanan terisi 100 juta, maka di bagian kiri harus seimbang. Itulah kenapa namanya neraca. Nah, ketika yang kanan itu diinjek 100 juta, maka di bagian kiri harus nambah tuh 100 juta. Di bagian mana? Di bagian cash ataupun uang. Intinya kawan-kawan semua, dari laporan keuangan ini saya ingin menjelaskan begini. Inti dari ketika Anda nyuntikkan modal adalah gimana caranya dalam laporan keuangan, tepatnya di bagian aset, cash-nya punya duit. Dalam arti 100 juta tadi. Bahkan tidak harus soal cash-nya, tapi asetnya. Saya ulangi sekali lagi ya. Ketika Anda menginjekkan uang di perusahaan, boom, 100 juta. Berarti equity Anda sekarang 100 juta. Berarti di kolom aset harus dapat 100 juta. Nah, pertanyaannya adalah, apakah harus berupa uang untuk bisa mendapatkan aset 100 juta? Jawabannya tentu tidak. Ingat kawan-kawan semua, ini adalah tentang literasi finansial. Anda harus paham, mungkin Anda nanti nonton lagi video ini pelan-pelan gitu ya. Di dalam aset ada yang namanya cash atau alias uang tunai. Yang itu berupa uang tunai dalam berupa uang ya, ataupun berupa uang di tabungan gitu ya. Yang kedua adalah inventory ataupun produk, barang yang Anda jual. Yang ketiga adalah piutang, AR gitu ya. Yang keempat adalah equipment, alat-alat. Yang keenam adalah properti, rumah dan segala macam. Yuk kita bahas satu persatu kawan-kawan semua. Jadi gimana sekarang bisnis tanpa modal? Tanpa modal uang dalam hal ini, uang sendiri tepatnya gitu ya. Gimana mulai bisnis tanpa modal uang sendiri? Perhatikan teman-teman ya. Poin nomor 1, solusinya adalah Anda bisa melakukan yang namanya syirkah ataupun berserikat ataupun berpartner atau bahasa lainnya adalah bekerja sama. Kita bisa ngasilin duit dengan menggunakan duit orang lain. Maka konsepnya adalah Anda lakukan yang namanya syirkah mudharabah. Apa itu syirkah mudharabah? Syirkah yang dilakukan oleh pengelola dan sohibul mal. Pengelola dan juga investor. Kalau Anda sebagai pengelolanya, yang artinya tidak punya uang di sini, pastikan harus punya yang lain. Apa itu? Skill, knowledge, kompetensi, experience. Ketika Anda butuh duit 100 juta, Anda ngomong ke investor, gitu ya, gue butuh duit nih. Maka dia nginvest ke Anda. Ngobrol lah di situ. Berapa akad bagi hasilnya dan seterusnya. Intinya adalah syirkah mudharabah bisa dilakukan kalau Anda gak punya duit. Artinya Anda tanpa modal sekali, Anda modalnya adalah modal skill, kompetensi, pengalaman dan pengetahuan. Yang modal siapa? Yang modal adalah si investornya. Itu poin nomor 1. Syirkah yang dilakukan dengan cara mudharabah. Ada lagi gak Kang? Cara lain? Bisa, syirkah lagi tetap. Cuma namanya adalah syirkah abdan. Apa itu abdan? Ketika seorang pengelola ketemu dengan pengelola yang dua-duanya punya kompetensi. Contoh misalkan Anda kemampuannya adalah bidang produksi, teman Anda, partner Anda kemampuannya adalah bidang jualan. Ngobrol nih, nggak ada duit sama sekali nih, jebret ngobrol, akhirnya terciptalah sebuah produk, yang produk tersebut dijual sama si partner Anda dan laku, maka modal dibiayai oleh customer Anda. Karena kemampuan dari partner Anda dalam menguangkan, dalam menjual. Bisa dipahami ya? Jadi Anda bisa lakukan dua hal, syirkah mudharabah ataupun syirkah abdan. Nah, syirkah-syirkah yang lain, syirkah inan, syirkah ujuh dan segala macam, biasanya dia ada keluar modalnya dulu dari Andanya.
Maka solusi buat Anda nomor satu solusinya adalah gimana caranya bisnis tanpa modal dan bisa untung besar. Anda silakan lakukan yang namanya syirkah, bisa dua cara, syirkah mudharabah yang Anda sebagai pengelola, partner Anda sebagai investor, atau syirkah abdan. Dua-duanya punya kemampuan ataupun skill ngobrol dengan satu sama lain yang punya kemampuan yang berbeda. Sekali lagi punya kemampuan yang berbeda. Anda jago produksi, partner Anda jago jualan. Anda jago jualan, partner Anda jago produksi. Supaya ketemu dan bisa ngasilin produk dan ngasilin duit. Itu nomor satu. Nomor dua, kawan-kawan semua, kalau Anda pengen dapetin bisnis dan bisa jalankan bisnis tanpa modal, tapi bisa untung besar adalah sebenarnya Anda bisa menjual produk Anda di depan. Anda bisa menjual produk Anda di depan, bahasa lainnya adalah inden, bahasa lainnya adalah pre-order. Artinya, Anda tidak melulu soal uang yang dibutuhkan. Anda cukup punya skill jualan. Sekali lagi ya, punya skill jualan. Jualan produk di depan, dapat duit, kan langsung dapat duit. Modalnya dari mana? Modalnya dari customer, yang ngebiayain customer. Ini yang dilakukan oleh banyak pemain properti syariah. Ya, mereka kan properti syariah ini kan anti riba kan, anti bank kan. Nah, terus jualan jebret. Saya punya rumus di properti syariah itu BEP sama dengan DP, DP sama dengan BEP gitu kan. Nah, itu. Jadi, modalnya dari mana? Modalnya dibiayain customer. Modal DP misalkan 60 juta, itu udah jadi BEP tuh. Sisanya profit gitu. Poinnya apa kawan-kawan semua? Bukan modal yang Anda butuhkan. Yang Anda butuhkan adalah kemampuan untuk menjual agar nanti si customer mau membiayai produk yang Anda sedang buat. Saya ulang ya. Bukan modal yang Anda butuhkan, tapi Anda butuh kemampuan menjual agar customer mampu membiayai produk yang sedang Anda buat. Nah, maka Anda bisa belajar tentang jualan dari berbagai macam video yang sudah saya bikin ya. Dan pastinya beberapa e-course sudah saya ciptakan juga. Sekarang nanti Anda join di Laku Kerasin misalkan, karena di situ banyak bahas tentang gimana cara jago jualan dan supaya laris manis gak karuan ya. Itu nomor 2. Nomor 3 kawan-kawan semua, supaya bisa jalan bisnis tanpa modal tapi bisa untung besar adalah Anda harus punya kemampuan skill negosiasi. Saya ulangi ya. Anda harus punya kemampuan skill negosiasi. Kenapa? Disinilah akhirnya nanti vendor ngebiayain Anda. Saya ulangi ya, vendor ngebiayain Anda. Kok bisa? Bisa. Contoh ketika saya bangun Dewa Snack gitu ya, di mana produk saya ini di Dewa Snack ini si kemasannya itu, si produknya itu bayar mundur. Jadi ada term of payment, bayar mundur, nanti Anda jual ke customer, dapat duit tuh. Kan Anda dapat dimodalin customer. Salah satu produk saya juga yang lain adalah di klinik mata, di mana produk ortokenya itu kita term of payment kurang lebih beberapa minggu, bahkan ada yang hitungan bulan. Artinya apa? Kita dibayar oleh customer, dibayar oleh vendor. Poin nomor 2 tadi adalah Anda gak harus pakai modal karena Anda kemampuan menjual, punya kemampuan menjual dibayarin oleh customer. Poin nomor 3 adalah Anda gak harus butuh modal karena modal Anda nanti dititipin, dijual, diutangin, bahasanya diutangin ya, bahasanya bukan dititipin, diutangin produk yang Anda kemampuan negosiasi sama dia. Banyak perusahaan-perusahaan besar teman-teman semua yang melakukan itu, Nike. Bahkan perusahaan besar rata-rata begitu, term of payment. Nah, jadi apa momennya buat Anda apa? Pelajarilah skill negosiasi. Karena dengan skill negosiasi inilah Anda bisa ngobrol dengan vendor Anda, dengan prinsipal Anda, sehingga Anda harus tidak keluar uang di muka tuh buat beli produk ataupun belanja produk, beli HPP-nya. Dimodalin dulu tuh senilai 100 juta, dimodalin dulu tuh senilai 10 juta, yang nanti dibekalin juga dengan ilmu jualan, dapat duit. Maka saya simpulkan di sini kawan-kawan semua, kalau Anda punya partner yang banyak, yang satu frekuensi dengan Anda, se-value, se-chemistry, bersyirkah di situ gitu ya, punya kemampuan berjualan, punya kemampuan untuk negosiasi, sejatinya Anda gak butuh modal-modal amat, modal duit maksudnya, gak butuh modal duit besar, karena Anda bisa mendapatkannya dari vendor, dia juga dapatkannya dari customer. Ini yang menarik kawan-kawan semua, dan ini yang saya lakukan. Kemampuan, alhamdulillah Allah memudahkan untuk negosiasi dengan partner, akhirnya saya dimodalin dari segi produk, kemampuan untuk jualan, dapat duit dari customer, sehingga perusahaan itu dibangun pertama kalinya itu tanpa harus modal duit sendiri, tapi hasilnya sekarang sangat-sangat besar sekali. Bahkan untungnya bisa sampai di angka ratusan juta. Beberapa perusahaan saya, bahkan ada satu perusahaan itu yang sekarang sebulan itu omsetnya, nggak usah ngomong omset lah ya, omset udah biasa, profitnya bisa sampai di angka 1,9 miliar gitu ya. Kok bisa? Ya alhamdulillah, insyaallah ya. Padahal awalnya tadi modalnya tuh minim, bahkan bisa dikatakan tanpa modal yang berupa uang sendiri. Nah ini pengalaman cerita saya pribadi buat Anda yang silakan Anda praktekkan nanti pada saat Anda bangun bisnis, dan Anda sekali lagi bisa bangun bisnis tanpa modal tapi bisa dapat untung besar. Syaratnya apa? Anda silakan bersyirkah,
menghasilkan pelajari ilmu jualan dan pelajari ilmu negosiasi. Kebayang? Semoga Anda bisa menjalankan bisnis Anda dan menghasilkan bisnis Anda miliaran rupiah tiap bulan. Amin. Sampai jumpa di video yang lain. Like dulu, share, komen.